Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala habibina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati Sahibul Hajah Bapak Dr. Priyo Budi Santoso dan Ibu Penti, Bapak warga komplek apa Pak Priyo? Tanjung Mas Raya, dan juga ibu-ibu, Masya Allah, dan yang insya Allah akan sangat berbahagia, Adinda Nadia dan Adinda Parizan. Parizan hadir Pak? Enggak? Hadir? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini diadakan pengajian sebelum nikah. Memang harusnya demikian, Pak. Mohon maaf, untuk mempersiapkan kerjaan kita, tadi Masya Allah, Ananda belajar jauh. Ya, kita untuk mempersiapkan dapat kerja, kita belajar S1, S2, sampai apa? S3. Sementara kadang-kadang untuk mempersiapkan, betul tadi kata Pak Priyo, setengah dari hidup kita, setengah dari agama kita, yaitu pernikahan, kadang-kadang nggak pakai persiapan apa-apa. Seorang laki-laki langsung berani mengatakan, aku terima apa? Nikahnya. Nekat. Ya. Nekat. Ya. Kenapa nekat? Karena singgasana Allah pun bergoncang ketika seorang laki-laki berani mengatakan apa? Aku terima, artinya apa? Aku terima nikahnya itu? Aku terima tanggung jawabnya. Aku terima bebannya. Bahkan aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detail yang terjadi di dalam rumah tangga itu. Makanya memang pengajian seperti ini penting. Bahkan perlu sekarang itu Pak Ibu, untuk umroh ada sekolah umroh. Walaupun cuma pekerjaannya kita lakukan sesaat, tapi ada sekolah umroh. Tapi untuk pernikahan nggak ada sekolah apa. Makanya penting sekali. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Priyo dan Bu Penti memang memberikan persiapan yang luar biasa kepada Ananda untuk memasuki sebuah kehidupan yang setengah. Menikah itu dapat setengah. Perjalanan dalam pernikahan itu setengah berikutnya. Jadi nggak sederhana. Pernikahan setengahnya adalah setelah aku terima nikahnya, itu perjalanannya itu setengah dari agama, setengah daripada hidup ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan umatku. Makanya sunnahnya Rasulullah, memang kita sebagai orang tua harus berusaha untuk membuat anak-anak kita semua melaksanakannya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara khusus Ananda Nadia dan Farizan, yang pertama dalam kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan 5 pesan saja. Pesan pertama, pernikahan itu ibadah. Karena nikah itu perintah Allah.
Jadi pernikahan itu melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan, tujuannya adalah mencari ridho Allah. Tujuannya mencari ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum." Nikahkanlah orang-orang yang sudah pantas menikah. Orang-orang yang sudah cocok untuk menikah, nikahkanlah. Begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan pakai kalimat perintah. Makanya nikah itu hukumnya Bapak dan Ibu dari mubah, sunnah sampai wajib. Tergantung kondisi. Kalau belum terlalu butuh, mubah. Kalau sudah setengah butuh, sunnah. Tapi kalau sudah butuh banget, wajib. Jadi hukumnya sangat disesuaikan dengan kondisi. Ya. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu kondisi itu. Mohon maaf, kadang-kadang kita pertimbangannya bukan pertimbangan yang akan nikah, tapi pertimbangannya pertimbangan kita. Ya. Macam-macam lah kita itu pertimbangannya. Ya. Yang kadang-kadang membuat waktunya selalu ditunda-tunda. Makanya hukumnya 3. Kalau masih sangat kecil muda, mubah. Ya. Kalau sudah dewasa dan umurnya sudah cukup, sunnah. Tapi kalau sudah sangat cukup sekali untuk menikah atau sangat butuh sekali, mohon maaf, sampai mendekat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, sudah bersama sekian tahun tapi enggak nikah-nikah, maka wajib menikahkan. Baik, itu yang pertama. Jadi nikah itu adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan, tujuannya cari ridho Allah. Apa itu cari ridho Allah? Sederhananya, cari ridho Allah itu adalah cari pahala. Jadi nikah itu cari apa, Bapak dan Ibu? Iya. Ini kadang-kadang, mohon maaf, banyak orang yang salah di dalam tujuan pernikahan. Karena pertimbangannya macam-macam, lupa yang paling inti. Ya. Pertimbangan nikah yang paling utama adalah cari ridho Allah, cari pahala. Dan ini kata kunci untuk kelanggengan rumah tangga. Selama cari pahala, rumah tangga tidak akan ada masalah. Masalah kapan? Kalau sudah cari yang lain. Kalau sudah cari yang lain baru ada masalah. Ya, ini mohon maaf, saya sering dapat kadang-kadang konsultasi, Ustadz, suami saya enggak begini, atau istri saya enggak begini. Tahu enggak, perkataan itu melambangkan bahwa saya sudah tidak cari pahala dari Allah, tapi cari sesuatu yang saya inginkan dari pasanganku. Dan kalau sudah begitu, mohon maaf, yang menikah ini dua makhluk yang tidak sempurna. Nah, dia enggak sempurna, dan Pak Rizan juga enggak sempurna. Maka biasanya kalau cari kesempurnaan enggak akan pernah dapat. Tapi tahu enggak, di dalam ketidaksempurnaan itulah ternyata banyak pahalanya. Nanti kita akan ketemu dalam nasihat berikutnya. Jadi poin pertama, nikah itu perintah Allah, tujuannya cari pahala. Jadi ngelihat suami itu, mukanya itu ngelihat muka pahala ini. Selama ngelihat muka suami muka pahala, langgeng.
Ya, tapi kalau ngelihatnya muka, mohon maaf ini banyak yang lain-lain gitu ya, muka duit, ini kelihatannya duitnya sudah mulai muka apa namanya nggak seganteng. Ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita minta izin menceraikan suaminya gara-gara ketika suaminya bersama dengan para laki-laki kelihatannya baru kelihatan jeleknya. Ya, jadi kalau sendiri nggak kelihatan, tapi kalau sudah apa, ya, baru kelihatan nggak gantengnya. Minta izin kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, cari kebaikannya. Tapi tadi, ketika orang sudah tidak cari pahala, ketemu aja itu apa? Hal-hal yang buruk dan akhirnya cerai. Tahu nggak setelah cerai apa yang terjadi? Ya, dapat suami yang sesuai mata tapi tidak sesuai hati. Di mata enak dipandang, di hati nggak enak dirasa. Omongannya kasar. Ya. Makanya sekali lagi tujuan pernikahan pertama apa? Cari pahala. Ya. Begini, Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjain la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami jadikan berpasangan agar kalian dengan pasangan kalian itu ingat Allah. Ya. Jadi pertemuan suami istri ya, itu pertemuan untuk ingat Allah. Itulah sebabnya dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qamal lail wa aqama zaujatah." Allah SWT, ya kelihatannya apa? Dingin. Ya. Dalam hadis ini dikatakan Allah merahmati seorang laki-laki yang apabila dia bangun malam, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Sebagaimana berikutnya, Allah akan merahmati seorang wanita yang apabila dia bangun malam, lalu dia bangunkan suaminya untuk sholat. Perhatikan Bapak dan Ibu, pertemuannya adalah pertemuan untuk mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertemunya pasangan kita, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pernikahan itu adalah untuk menghindarkan kita dari semua yang jelek yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Jangan dekati zina. Dan hal yang paling efektif untuk menghindari dari zina adalah menikah. Oleh sebab itulah Anda dan Nadia, berhiaslah untuk suami. Ya. Berhiaslah untuk sesuami. Berhias untuk suami itu ibadah. Ya. Dia akan mendapatkan apa yang bisa menjauhkannya dari apa? Kemungkaran. Ya. Ini penting banget. Mohon maaf, tujuan pernikahan itu membuat pasangan tidak berdosa. Karena sekarang ini dosa zina itu lengkap. Ya. Mata, ya. Kita nggak perlu keluar di dalam rumah pun. Ya. Omongan, perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Maka tujuan menikah adalah untuk melindungi pasangan kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Jadi cari ridho Allah, cari pahala untuk menjauhkan dari apa? Dari dosa. Supaya kita selamat dunia dan apa? Akhirat. Poin kedua, ini juga penting. Menikah itu
bukan cari bahagia, tapi cari berkah. Karena bahagia itu hanya bagian dari berkah. Jangan salah. Ya, saya ulang, berkah itu bukan cari bahagia. Mohon maaf, ini kelihatannya senior-senior yang pengalaman menikah semua. Ya kan? Jadi ketika menikah berarti masuk ke dalam apa, Pak, Bu? Kehidupan yang penuh masalah. Maka kalau cari bahagia kita kecewa. Tapi kalau cari berkah dapat bahagia. Itulah sebabnya Rasulullah kalau hadir dalam pernikahan tidak mengucapkan selamat bahagia, enggak. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Semoga Allah memberikan khusus, kata laka ini seakan-akan sebuah hadiah khusus. Ya, jadi ketika Allah mengatakan berkah, biasanya itu dicurahkan. Alaika. Tapi dalam doa ini, laka. Seakan-akan dengan pernikahan ini, Allah berikan kebahagiaan khusus, keberkahan khusus kepada kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Lalu Allah curahkan kepada kalian keberkahan-keberkahan berikutnya setelah pernikahan ini. Wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kalian dipertemukan. Setiap ketemu selalu baik. Fi khair, dalam kebaikan. Ketemu. Jadi pertemuan suami istri itu jadi kebaikan dan ibadah semua, Bapak dan Ibu. Ya. Ketemu di meja makan, ibadah. Ketemu di tempat tidur, ibadah. Ketemu dalam obrolan, ibadah. Semua pertemuan adalah ibadah. Nah, kalau Allah berkahi pernikahan itu, maka Allah akan berikan satu rasa, yaitu mawaddah warahmah. Makanya penjelasan tentang keberkahan ini tadi dalam surat Ar-Rum yang dibaca. Ini mari kita pahami ayat ini, karena ayat ini selalu dibaca di dalam pernikahan, tapi kadang-kadang salah memahami. Allah SWT berfirman di dalam ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kebesaran Allah, Allah berikan untukmu, wahai Nadia, pasangan hidupmu dari golonganmu, dari jenismu. Maka Farizan itu adalah tanda kebesaran Allah. Biasanya tanda kebesaran Allah itu matahari, bumi, bintang-bintang ya. Tapi di sini tanda kebesaran Allah itu adalah pasangan. Makanya setiap hari ngelihatnya seperti ngelihat matahari. Ya. Ngelihatnya itu, kita kalau pagi ketemu matahari itu bahagia. Masih ada kehidupan. Begitulah ketika kita ketemu dengan pasangan. Jangan sampai ketemunya ngelihatnya mukanya muka apa? Muka masem, bukan muka matahari. Jadi Allah mengatakan pasanganmu itu adalah tanda kebesaran Allah. Lihatlah sebagai keberkahan yang besar. Ya. Kekurangan ada, tapi kebaikan dan manfaatnya luar biasa. Lalu tugas kita terhadap ayat Allah ini atau tanda-tanda kebesaran Allah ini apa? Litaskunu ilaiha. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian
Ini penting Bapak dan Ibu. Bukan mendapatkan, tapi menciptakan sakinah. Agar kalian menciptakan sakinah itu pada pasangan kalian. Kebetulan nama istrinya bukan Sakinah tapi Nadia. Yang salah itu Pak sering terjadi, mohon maaf, saya menikah pengen sakinah. Sakinah itu tidak dimiliki oleh pasangan kita, tapi sakinah itu diwujudkan. Sakinah itu dari kata sakana, artinya diam, tenang, tentram. Ya. Maka rumah tangga itu adalah tempat yang paling diam, paling tenang, paling tentram. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalau ada surga di dunia, maka surga itu adalah rumah tangga. Maka kalau cari surga, apa? Balik ke rumah, bukan ke tempat dugem. Bukan lari dari rumah. Kata ulama, kalau ada surga, surga itu di rumah. Kenapa? Karena ada dua orang yang punya niat yang kuat untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman. Dan yang menariknya di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Qur'an itu mukjizat dahsyat. Pilihan kalimat-kalimatnya itu enggak sederhana, Pak. Di sini dikatakan litaskunu ilaiha. Pakai kata ilaiha, ila. Ila itu artinya kepada. Ya. Jadi ternyata sakana itu bisa diungkapkan dengan kalimat sambung, 3 kalimat sambung. Litaskunu ma'aha, agar kalian tentram bersamanya. Litaskunu fiha, agar engkau tenang di dalamnya. Tapi yang ketiga ini yang unik. Litaskunu ilaiha, agar tentram, tenang kepadanya. Kenapa kok kepada? Kenapa bukan bersama? Kenapa bukan pada? Pada itu misalnya tentram di dalam rumah gitu ya. Pakai kata di. Tapi kata ilaiha. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kalimat ini kuat banget. Ternyata yang membuat tempat tenang itu bukan fisik, tapi hati. Ya. Yang buat tenang itu apa? Fisik. Maksudnya, walaupun tidak serumah, berjauhan, tetapi punya hati yang saling berhubungan, itu membuat tentram. Ya. Walaupun mungkin harus berpisah, seperti Siti Hajar dan Ibrahim, Hajar sakanat. Hajar tentram dengan kondisi Ibrahim yang jauh. Sebagaimana Ibrahim tentram dengan kondisi Hajar yang jauh. Nah, ini yang jadi masalah, mohon maaf Bapak dan Ibu. Kadang-kadang, walaupun serumah, tapi tidak tentram. Walaupun serumah, tapi tidak merasa aman. Ya, makanya mohon maaf. Jangan sampai membuat pasangan tidak merasa aman dengan kita. Walaupun tinggal serumah. Bahkan saya pernah dapat cerita dari satu pasangan. Serumah tapi tidak sedapur. Bukan hanya tidak sehati, tapi tidak
sedapur. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Sakana ini Nadia saya kasih nasihat yang sangat penting. Sebagai seorang istri, hati kita harus terus sakinah. Apapun yang terjadi dengan rumah tangga kita. Yuk, waktunya boleh agak itu, nggak apa-apa ya. Yuk, coba kita bayangkan Pak. Kebayang nggak rumah tangganya Ibrahim dengan Hajar? Ibrahim dengan apa? Memang agak dingin, makanya saya begini nih. Ya. Kebayang nggak Nadia rumah tangganya Hajar? Ya, Hajar itu istri yang baik, bahkan istri yang sangat disayang oleh Ibrahim. Tapi demi taat kepada Allah, Hajar harus dipisah, diantar ke Mekah, lalu sang suaminya pergi balik lagi ke Palestina. Terpisah kurang lebih jaraknya 1.500 kilo. Zaman dulu. Tanpa kartu kredit, tanpa ATM, tanpa nomor telepon yang bisa dihubungi. Mohon maaf, ini penting banget saya sampaikan. Kenapa? Karena kekurangan kita suami istri kadang-kadang yang menjadi korban adalah anak. Kebayang nggak Bapak dan Ibu, dari keluarga yang seperti ini lahirlah atau terwujudlah seorang anak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai Ghulamun Halim. Bukan alim tapi halim. Anak yang lembut dan santun. Ya. Sulit membayangkan dari kondisi rumah tangga, paling tidak dari 3 Pak, dari faktor 3. Yang pertama, faktor bapak dan ibunya. Yang kedua, faktor lingkungannya yang keras. Mekah zaman dahulu, ya, nggak ada siapa-siapa, ya, gurun batu-batu semua, ya, ya. Dan faktor keterbatasan komunikasi. Ya. Tapi lahir anak yang super santun, bukan santun tapi apa? Super santun. Sampai kepada urusan sembelih menyembelih, anaknya tetap santun. Bayangin, baru juga datang, ya. Alhamdulillah nggak dipanggil om. Ya. Baru datang beberapa waktu, lalu langsung komunikasi dengan Ismail, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Nih, hebatnya Bapak dan Ibu, Ibrahim ternyata sudah sangat dikenal oleh Ismail. Buktinya apa? Dia nggak butuh penjelasan dari bapaknya. Kalau nggak kenal, dia akan minta penjelasan dulu. Maksudnya? Ya kan? Ini zaman sekarang, mohon maaf, sering sekali antara logika orang tua dengan logika anak itu sering nggak nyambung, Pak. Orang tua mikir apa, anak mikir apa? Apa? Karena beda generasi. Ini hebatnya, Ismail langsung nyambung dengan bapaknya, nggak perlu pakai apa? Penjelasan. Jadi kenapa tidak pakai penjelasan? Karena Ibrahim dikenal betul oleh Ismail bahwa ini adalah seorang nabi, bapak aku itu nabi. Maka kalau sudah mimpi, artinya adalah perintah. Pertanyaannya,
Siapa yang ngenalin? Hah? Kebayang nggak istri yang ditinggal bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan? Kalau Bang Toyib berapa bulan? Ya. Tapi sang istri Hajar selalu mengatakan, Ismail, bapakmu itu nabi. Bapakmu itu orang yang luar biasa taatnya kepada Tuhannya. Ismail, bapakmu itu punya kebijaksanaan yang luar biasa. Jadi semua yang positif disampaikan oleh sang istri kepada anaknya, maka ketika bapaknya mengatakan, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, langsung dia nyambung. Dan dia katakan kepada bapaknya dengan kalimat, Bapak dan Ibu, santunnya banget. Biasanya kalau manggil bapak itu orang Arab apa? Abi. Abi. Nah, kalau lagi hati seneng, bahagia banget, kalau banyak hadiah yang dikasih oleh bapak, anak-anak bilang, ya abati. Jadi tambahan tak itu seakan-akan bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, wahai bapakku satu-satunya yang paling kusayang, gitu. Kebayang nggak ngomong sembelih menyembelih, bahasanya seperti itu. Wahai bapakku satu-satunya yang apa? Kusayang, kerjakan apa yang diperintah. Ini hasil siapa ini Pak? Didikan siapa Bu? Ibunya. Ibrahim mah datang-datang cuman, mohon maaf, ngontrol hasil kerja. Jadi bawa soal-soal seperti ini sebagai evaluasi. Ini didikan istriku ini gimana? Siap nggak? Gitu ya. Maka menyembelih itu sebagai bukan hanya sekedar ujian bagi Ibrahim, tapi ujian juga bagi apa? Ismail. Dan ucapan Ismail luar biasa. Wahai bapakku, bukan dia menyerahkan diri, bukan. Udah deh, saya mah sebagai anak, terserah bapak. Enggak begitu. Enggak begitu, dia enggak menyerah bapak dan ibu. Tapi luar biasanya, dia dalam posisi pengen dapat pahala dari Allah. Ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, perhatikan ini dua kalimat yang kokoh banget Bapak dan Ibu. Satajiduni, engkau akan mendapatkan aku minas sabirin, mudah-mudahan termasuk orang yang sabar. Ini kalimat yang luar biasa, enggak ada sombongnya, enggak ada angkuhnya. Jadi dia tidak ngomong aku orang yang sabar, enggak begitu. Tapi mudah-mudahan aku termasuk orang yang apa? Sabar. Nah, Bapak dan Ibu, ini produk istri yang bahagia. Makanya mohon maaf ibu-ibu harus selalu bahagia. Nadia harus bahagia. Rumah tangga bahtera yang akan melaju di atas lautan yang kita tidak bisa perkirakan ombaknya. Tapi yang pasti semuanya adalah pahala. Yang pasti semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dan kalau itu tujuan, kita akan terus bahagia. Dan kalau bahagia, outputnya anak-anak yang bahagia. Ini penting, ya. Sering sekali kita ingin anak kita bahagia, tapi kadang-kadang kitanya enggak bahagia. Gimana kalau ibunya stres? Anaknya lebih apa? Stres lagi. Litaskunu ilaiha.
Jadi rumah tangga itu perjuangan dua pasangan untuk saling membahagiakan, untuk saling menenteramkan. Makanya mohon maaf, cinta itu adanya setelah berumah tangga. Karena cinta itu bonus dari Allah. Kata Allah, kalau kamu ciptakan sakinah litaskunu ilaiha, baru kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Wa ja'ala, Allah yang bikin. Allah yang bikin di dalam hati kita mawaddatan warahmah. Baru ada rasa cinta di dalam hati. Dan kemudian baru ada mawaddah. Sebelum pernikahan belum ada cinta. Yang ada adalah falling in love. Kesungkur. Kesungkur dia apa? Dicinta. Belum benar-benar. Nah, makanya yang mohon maaf, sudah ada pasangannya atau sudah kenal, sudah lama, segera aja menikah supaya dapat apa? Dapat cinta. Karena kalau sebelum menikah belum ada apa? Dan itu pun nanti setelah 2 tahun, 3 tahun ya, berjuang untuk saling membahagiakan, baru tumbuh apa? Cinta yang sesungguhnya. Dan kalau cinta itu dipertahankan, baru dapat yang namanya rahmah. Nah ini insya Allah ini kelas-kelas rahmah semua ini bapak-bapak ini. Ya. Ya. Yang ada cuman pengen mengasihi dan menyayangi, tidak pengen feedback apapun. Dan itu rasa cinta dari Allah, rasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan kemudian ini menarik, ketika kita membangun rumah tangga, ini untuk laki-laki terutama, harus terus ditutup semua urusan dengan akal sehat. Makanya dikatakan di sini bahwa semua yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang berpikir. Makanya rumah tangga itu dijaga dengan akal sehat, bukan pakai emosi. Ya, makanya di dalam Islam itu Pak, talak itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi istri suci. Ya, makanya ada talak bid'ah, ada talak sunni. Talak bid'ah itu talak yang dilontarkan kapan saja gitu. Talak yang benar itu talak yang dilontarkan ketika apa? Istri dalam kondisi bersih. Misal contoh lagi marahan, ya, itu nggak bisa langsung apa? Talak dulu, apalagi dia lagi mengandung, lagi apa? Lagi haid, nggak bisa talak dulu. Biarkan dulu sampai prosesnya bersih, baru talak. Nah, jeda waktu ini supaya akal sehatnya apa? Berfungsi. Yang repotnya kita itu melakukan talak-talak bid'ah yang kapanpun apa? Kapanpun marah langsung mengungkapkan, nggak bisa. Harus pakai akal sehat. Maka dikatakan di dalam ayat ini, semua yang terjadi itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang apa? Berpikir. Kenapa? Karena rumah tangga harus dijaga dengan akal sehat. Itulah kenapa hak talak itu pada laki-laki. Karena laki-laki akalnya ya mohon maaf, kadang-kadang ada yang laki-laki tapi lebih sentimental dibandingkan ya. Jadi itu cara yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga rumah tangga. Nasihat yang ketiga, pekerjaan rumah tangga cuma 2. Pekerjaan dalam rumah tangga cuma 2. Yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf.
dan gaulilah, pergaulilah, berhubunganlah, berinteraksilah dengan pasanganmu hanya dengan ma'ruf, dengan yang baik. Ya. Jadi di rumah tangga aktivitasnya cuman aktivitas yang apa? Yang baik. Ma'ruf ngomongnya, baik ngomongnya, ma'ruf sikapnya, perbuatannya. Kenapa? Balik kepada nasihat pertama. Karena rumah tangga tujuannya cuma cari pahala. Maka rumah tangga tidak ada yang boleh kita lakukan kecuali yang baik-baik saja. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya kalau sudah tidak ma'ruf, berarti balik ke yang pertama. Sudah lupa, niatnya tidak cari apa? Pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yafraku mu'min mu'minah. Jangan pernah seorang mukmin atau seorang mukminah melihat pasangannya semuanya buruk. Kalau dia melihat sesuatu yang buruk, maka cari sesuatu yang baik. Ya. Itu yang membuat dia punya alasan untuk selalu berbuat baik. Suatu ketika datang orang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, pengen ketemu Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Dalam persepsi dia, Umar ini seorang laki-laki yang apa? Gagah, ya, hebat, kuat, ya, pasti punya cara mengendalikan istrinya. Jadi dia pengen cari tips dari Umar bagaimana membuat istrinya apa? Bisa dikendalikan. Ya. Datang jauh-jauh dari Mesir, Bu, bukan dari tempat yang dekat. Sampai di Madinah dia belum kenal dengan Umar. Ditanya, mana rumahnya Umar? Tunjuklah itu rumahnya. Pas dia mau apa? Ketok. Ternyata terdengar dari dalam suara seorang wanita lagi ngomel. Ya, lagi marah-marah. Dalam hatinya, ini cocok. Nah, memang tujuannya pengen apa? Pengen dapat cara bagaimana kalau lagi ngomel menghentikannya. Ya. Ternyata Bapak dan Ibu, sampai wanita itu suaranya hilang, suara Umar nggak terdengar satu apa? Satu patah pun. Langsung dia, ternyata sama aja. Nggak jadi dia ketok, dia tunggu di luar. Setelah Umar keluar dia tanya, kenapa engkau begini-begini? Saya dari jauh pengen dapat tips. Kenapa setelah saya dengar ternyata sama? Kata Umar begini, ketika istriku sedang ngomel, aku sedang tidak mendengarkan omelannya. Tapi aku sedang mengingat semua kebaikannya. Makanya dia bisa tahan sampai apa? Sampai suara istrinya berhenti. Ya. Itulah nasihat Allah untuk pekerjaan yang kedua. Pekerjaan pertama hanya yang baik-baik saja. Pekerjaan yang kedua tahu apa? Wala tansawul fadla bainakum. Kata Allah, jangan pernah lupa kebaikan antara kalian berdua. Ini yang paling repot ini. Kalau sudah ada masalah, sering yang ingat apa? Jeleknya semua, apalagi ada ahli sejarah. Ya. Tapi Allah luar biasa dalam Al-Quran. Dan ini Bapak dan Ibu, ayat ini kasusnya dalam kasus talak. Jadi ketika kamu mau talak, kata Allah, jangan lupa kebaikan antara kalian. Kalian dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Makanya kenapa pernikahan itu harus menggabungkan 3. Usaha untuk sakinah, mempertahankan cinta, sampai timbul rahmah.
Karena kalau sudah rahma, sudah nggak ada alasan lagi. Semuanya hanya kasih sayang. Bukan karena engkau, tapi karena aku ingin mengasihi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, dua pekerjaan ini kalau dilakukan, yang pertama tadi, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Nah, berikan terus ya kebaikan. Dan yang kedua, wala tansaul fadla bainakum. Baik. Yang keempat, nah itu, yang keempat ini luar biasa. Karena nikah itu adalah cari pahala, nikah itu adalah apa? Perjuangan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati anak-anak Nadia dan kita semua Bapak dan Ibu, kita punya musuh. Kita punya musuh yang tidak suka sama sekali kepada kelanggengan rumah tangga. Siapa itu? Setan. Maka mohon maaf, saya ingin ingatkan diri saya dan kita semua masalah pemicunya bukan pasangan. Semua masalah pemicunya pihak ketiga. Namanya siapa? Setan, Nasim. Ini yang membuat, dan memang target paling tertinggi setan itu, sebagaimana dalam hadis dikatakan, ya, rajanya setan itu namanya iblis. Iblis itu masih hidup, Pak, yang bikin Adam turun ke dunia ini, ya. Dan semua dia kirim pasukannya kemana-mana, ya. Dan setiap mereka telah selesai tugas, mereka balik lagi ngelapor, saya sudah membuat orang tidak sholat, saya sudah membuat orang begini, semua kedatang. Dan kata iblis, itu mah biasa. Ketika datang, saya sudah membuat 2 orang bercerai, suami istri. Kata iblis, ini baru apa? Luar biasa. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu, ya, rumah tangga itu rentan banget dari godaan apa? Setan iblis. Dia pengen banget, ya, kita tidak dapat pahala, karena memang ibadah rumah tangga itu ibadah, kebayang nggak? Sholat itu berapa menit? Paling 5 menit. Ya. Ibadah yang lama itu puasa sehari. Ya. Betul? Kalau haji juga lama, 5 hari atau 6 hari. Tapi ada ibadah yang lama banget, yaitu ibadah nikah. Ya. Ibadah nikah itu, ya, paling lama. Makanya dia nggak senang orang kita 5 menit aja digoda. Kita sholat 5 menit baru Allahu Akbar. Ya Bu, langsung dibikin cerita sama setan. Kamu tadi cari kunci ya? Ya. Ya. Makanya kalau cari kunci sholat 2 rakaat. 5 menit aja digoda, apalagi rumah tangga yang apa? Panjang. Itulah sebabnya setan itu, Bu, selalu cari masalah. Mata kita itu diarahkan setan kepada sesuatu yang kurang pada pasangan kita. Yang kalau kita nggak sadar ini adalah setan, kita marah kepada pasangan kita. Ya. Makanya kalau timbul mulai marah, nih, kelihatannya setan yang mulai berapa? Ini setan yang mulai bekerja. Ya. Ketika rumah tangga sadar betul dengan musuh, maka kita akan langgeng. Kalau ada kekurangan, pasti. Tapi ingat, nasihat yang pertama, yang kedua tadi, bahwa disitulah ada pahala kita. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan salah satu yang paling baik di dalam berbuat baik adalah menutupi kekurangan pasangan. Ya, itu saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang disampaikan tadi oleh Pak Priyo, memang output daripada rumah tangga itu bukan gelar, bukan jabatan, bukan harta. Ya. Outputnya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Disitulah nanti nempel nama kita.
dan nempelnya nggak putus-putus. Ya, nempelnya nggak putus-putus. Kalau rumah Pak, mohon maaf, ya, rumah kita tinggalin, kita pasang rumah nama kita. Tapi pas kita mati, namanya apa? Dijual, ganti. Tapi nama anak cucu itu nempel nama kita, Bapak dan Ibu. Makanya output pernikahan itu bukan kekayaan. Outputnya adalah anak-anak yang soleh dan soleh. Oleh sebab itulah Nadia, saya ingatkan mumpung masih awal-awal begini, anak itu nomor satu. Yang lain nomor berikutnya. Karir, duit, apa lagi? Pertemanan, itu nomor berikutnya. Anak nomor satu. Kenapa? Mohon maaf, banyak sekarang rumah tangga anak nomor sekian. Makanya di sosial media kan ada yang mengatakan, seorang anak berdoa, ya Allah, jadikanlah aku HP ya Allah. Ya. Karena yang banyak disentuh siapa? HP. Sehingga mohon maaf, anaknya kadang-kadang dalam seminggu nggak pernah diajak apa? Ngomong. Mohon maaf Bapak dan Ibu, nih kepada Nadia terutama, demi Allah, yang membuat hari tua itu indah adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Maka bagus tadi Pak Priyo mengatakan, benar, minta generasi yang bisa jadi waliyah, penerus misi perjuangan, bukan sekedar anak. Seperti Nabi Zakaria minta apa? Anak sebagai penerus. Makanya keren banget Bapak dan Ibu, Allah kasih anak namanya Yahya. Apa arti Yahya? Hidup. Jadi orang yang punya anak yang terus dia didik, itu orang itu nggak pernah mati walaupun dia sudah mati. Dia akan terus dapat pahalanya, dia akan terus dapat nama besarnya, dia akan terus dapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin umur panjang, jangan doa yang ya Allah panjangkan umurnya, tapi ya Allah banyakkan anak keturunanku dan jadikan mereka soleh dan soleha. Saya nasihat kepada Nadia, punya anak yang banyak supaya umurnya apa? panjang Bapak dan Ibu. Itu luar biasa. Dan anak cucu itulah, itu umur kita yang berikutnya ya. Anak cucu, apalagi anak-anak itu atau cucu-cucu kita itu tahu banget dengan kita ya. Seperti Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ketika ditanya oleh bapaknya Nabi Yakub, siapa yang akan engkau sembah? Mada ta'buduna min ba'di. Itu Nabi Yusuf dan kakak-kakak saudara-saudara mengatakan, aku akan sembah Tuhan bapakmu, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu dan Tuhan kakekmu. Kebayang nggak Bapak dan Ibu? Ternyata umurnya menjadi sangat panjang karena warisan-warisan kebaikan itu terus diwariskan. Makanya mendidik anak itu nomor satu. Yang lain baru apa? Berikutnya. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Semuanya akan berakhir kecuali anak cucu. Ya, semuanya akan berakhir kecuali apa? Anak cucu yang akan terus menerus apa? Kita dapatkan pahalanya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 5 nasihat saya. Yang pertama adalah pernikahan itu adalah apa? Ibadah. Yang kedua, pernikahan itu cari berkah, bukan cari bahagia, karena bahagia itu cuma sebagian daripada keberkahan. Jadi kalau dapat berkah pasti bahagia. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa?
Pekerjaan dalam rumah tangga cuma 2, lakukan kebaikan, ya, dan jangan lupa kebaikan pasangan. Ini jangan terbalik, jangan lupa kebaikan sendiri, bukan begitu. Jangan lupa kebaikan pasangan. Kalau kebaikan kita bisa lupakan, tapi kebaikan pasangan jangan apa? Dilupakan. Yang keempat, hati-hati dengan apa? Musuh. Dan yang terakhir, yang kelima, outputnya adalah anak yang soleh. Maka bertemunya Nadia dan Farizan untuk mulai mengkader anak-anak yang soleh, dan itulah yang membuat kita bahagia di hari tua, bahkan bahagia setelah kita wafat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan terutama untuk Ananda Nadia, dan mudah-mudahan keberkahan diberikan untuk kalian berdua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita bersama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Ahmad Hatta Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu beliau dan juga keberkahan kepada calon pengantin dan juga kepada kita semua. Semoga kita Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan tadi. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar calon pengantin senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan dan kebahagiaan dalam pernikahannya. Kami memohon bantuan dari Ustadz Dr. Ahmad Hatta untuk memimpin menyampaikan doa tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana jami'an ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada Ananda Nadia pasangannya, dan jadikan kami semua mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang membahagiakan kami di dunia dan membahagiakan kami di akhirat. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah dengan orang-orang yang sama-sama bertujuan untuk mendapatkan surga-Mu. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang penuh perjuangan untuk menenteramkan dan membahagiakan pasangannya. Limpahkan kepada kami mawaddatan warahmah, kecintaan dan kasih sayang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami semua. Barakallahu lana wa baraka alaina wa jama'a bainana fi khair. Ya Allah, berkahi nanti Nadia dan Farizan, berkahi kami semua, limpahkan keberkahan kepada dua pasangan baru ini insyaAllah, dan kami semua ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau limpahkan rasa ridha, menerima semua takdir-Mu, sabar terhadap semua yang Engkau takdirkan, dan mensyukuri terhadap semua nikmat yang Engkau berikan ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga di mana anak-anak kami tumbuh dengan iman, tumbuh dengan kecintaan kepadamu, tumbuh dengan kecintaan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami,
Demi Allah, kami lemah ya Allah. Kalaulah tidak Engkau bantu kami, maka sungguh kami tidak bisa mengalahkan musuh kami. Bantu kami ya Rahman ya Rahim. Bantu kami di dalam menjaga rumah tangga kami. Bantu kami menjadikan rumah tangga kami rumah tangga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah. Berikan rezeki yang halal kepada rumah tangga kami, yang tayyib, yang berkah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami semua dengan yang halal, dan cukupkan kami dengan bersandar kepada Engkau yang membuat kami tidak butuh kepada yang lain ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ya Rabb husnul khatimah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna wa tawaffana ma'al abrar ya Rahman ya Rahim. Rabbana alif qulubana, ya Allah, satukan hati kami, satukan hati Nadia dan insyaallah Farizan ya Rahman ya Rahim. Satukan hati kami dalam beribadah kepadamu, satukan hati kami dalam taat kepadamu, satukan hati kami untuk mencari ridhamu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasidin. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan, hiasi iman itu dalam hati kami, dan buatlah kekufuran itu adalah sesuatu yang paling kami benci dalam hati kami ya Rahman ya Rahim, dan jadikan kami semua orang-orang yang Engkau bimbing. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan ke dalam hati kami ketakwaannya, bersihkan hati kami dari segala penyakit-penyakit hati ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya tidak ada yang menguasai hati kami kecuali Engkau ya Rahman ya Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah, tetapkanlah hidayah dalam hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.